Baik Om, setelah kami mendapat pengaduan terkait kasus yang Om alami melalui Om Kristo ini, jadi saya melihat sadis sekali kejadian itu, tidak manusiawi. Jadi Om bisa jelaskan ke saya, Om ini sebenarnya ada di kampung itu, Om ini pendatang atau Om memang asli di kampung itu? Kalau kami ini memang orang asli situ. Ya. Kami termasuk Atalaki, pendukung Musalaki di situ. Ya, kami Simaboge. Ya, orang penting di situ kami. Akhirnya yang penting artinya gini. Jadi memang Om yakin memang Om bukan pendatang dan Om memang asli di situ juga ya? Iya, kami asli situ. Jadi tanah-tanah semua yang Om dapat itu memang dari warisan orang tua dulu. Oh, oke. Nah, baik, Om bisa jelaskan ke saya juga mengapa tiba-tiba ada kejadian yang memang kami lihat jauh sekali dari batas-batas kemanusiaan itu, kejadiannya itu. Jadi mengapa bisa ada kejadian seperti itu? Om bisa jelaskan abahnya bagaimana sampai ada masalah itu? Itu masalahnya di peletakan batu dia. Ya, peletak batu, tapi masalah tempat masalahnya. Tempat itu tempat kami. Iya. Dari Bapak masih hidup sampai Bapak meninggal 2013, 2012 kami pergi tahan, Bapak suruh. Pergi sudah, kamu pergi suruh mereka pindah. Bukan kita usir, kamu bilang bukan kami usir. Kamu pindah sudah, pindah di rumah KAT yang dari Dinas Sosial Sumbang. Tempat ini kami membuat rumah. Kami sekarang sudah besar-besar. Sebentar lagi mau ambil istri. Kami tinggal di mana? Ini tempat kami. Mereka terjawab. Sampai Bapak meninggal 2013, 2010 dapat rumah KAT dari pemerintah. Ya, dari Dinas Sosial. Suruh mereka pindah, mereka tidak mau. Akhirnya 2019 mereka membuat rumah kuat, rumah permanen. Kami pindah lagi, saya sendiri. Adik saya tidak ada, yang tinggal di sana saya. Kemarin sorenya sebelum besok mau peletakan hari H sebenarnya, saya langsung ke rumah Bapak Musalaki Pu'u, yang Anton bawah. Musalaki Pu'u namanya Anton bawah tadi ya? Antonis bawah. Tadi Bapak sempat datang sampaikan untuk mengenai ketidakpuasan Bapak ya, tentang masalah itu. Oke. Tapi dia jawabnya gimana? Saya datang sana, saya bilang, Bapak Musalaki, setelah saya beri salam, saya masuk, persilahkan saya duduk. Bapak Musalaki, saya datang ini, kita siap keluarga juga, adik kakak, Om, Bapak sebagai Musalaki juga untuk tanah ini. Jadi saya datang kasih tahu, besok sedang mau peletakan, termasuk mereka yang 2 rumah di sana. Saya tidak izin mereka buat rumah kuat di sana. Tempat di sana tempat saya. Tempat saya belum izin. Akhirnya Musalaki ajak saya, kalau begitu kita dua naik langsung di orang itu. Akhirnya pergi saya di Musalaki, pergi ke sana. Sampai sana saya selamat malam, mereka sudah penuh di sana, di rumah itu. Anak-anak mudanya. Akhirnya tidak lama masuk, saya duduk sekitar 5-6 menit, masuk 1 orang kepala dusun. Dusun 4 akan duduk selang 3-4 menit, masuk lagi kepala dusun 1, kepala dusun 4. Nah, yang tadi dusun 3, yang dusun 4 masuk lagi. Saya kasih tahu, ini saya datang ini dan Bapak Musalaki sendiri, saya sudah kasih tahu tadi, untuk besok mau peletak saya tidak izin letak di tempat ini. Ya. Akhirnya saya omong yang selanjutnya omong terus, mereka diam saja. Diam saja. Bapak Musalaki bilang, kamu dengar sendiri dia omong ini, kamu dengar sendiri. Sempat omong gitu, saya omong mereka diam saja. Saya pamit pulang. Besok mau peletak, dia peletak lagi di tempat itu. Ya, pergi ke sana saya ikut dia Musalaki di belakang. Pas dia taruh batu di situ mau peletak darah babi, saya tahan. Sebelum jangan letak ini tempat saya tidak izin. Sampai tutup tangan saya di batu yang dia taruh darah babi itu. Saya tidak izin, jangan taruh darah babi ini tempat saya. Dia tetap taruh. Itu saya emosi tadi, saya pindah kurang lebih saya geser kurang lebih setengah meter. Ya. Jadi Om, artinya sebenarnya
Bapak Don ini memang menunjukkan sikap tidak setuju terhadap keputusan dibuat oleh majelis laki tadi. Oke. Lanjut. Akhirnya kami kembali ke panggung. Kembali ke panggung, dia ancam saya, denda, bilang denda kerbau 1 ekor. Akhirnya sampai dengan bulan 10 ini belum dia bilang denda kerbau, saya bilang saya tidak penuhi denda itu karena kau tidak ikut, itu tempat saya larang tadi. Ya, tapi kau tidak ikut, saya tidak penuhi denda. Dia marah, dia sampai pukul tanah. Yang saya lakukan ini harus sah, dia bilang sah. Aku bilang tidak sah, itu tempat saya salah, itu tidak sah. Ya. Sampai mereka ancam, saya bilang harus batas bulan 10, kerbau 1 ekor. Saya juga sudah bantah, tadi saya diam sudah. Akhirnya mereka juga itu masalah Kriya Bewa bilang, mulai hari ini bogenya Jengi saya cabut sebagai pendukung masalah kita. Saya cabut, saya tidak kasih bogenya Jengi. Akhirnya mereka mau makan juga, saya tidak ikut makan lagi karena sapinya jatah mereka sudah ambil. Mau makan biasa saya tidak malu, sudah malu makan. Tunggu, bogenya Jengi itu maksudnya bagaimana? Boge itu sebagai lambang orang tua pendukung masalah itu dibagi daging dendeng babi. Oh, Jengi itu bapak saya. Oh, ya. Jadi bagiannya bapak Jengi tadi ya? Bagiannya bapak Jengi, saya cabut, dia bilang. Tidak lagi kasih. Oke. Nah, akhirnya saya mau makan juga, saya tidak lagi makan, saya pamit pulang. Ya. Akhirnya selang berapa bulan mungkin mereka panggil rapat. Bahasa mereka lapor polisi, bilang saya tidak pernah ikut mereka panggil rapat. Ada rekam di HP saya. Ya. Panggil rapat di kamar saya ikut. Tanya, kamu poi ke tidak? Saya bilang, saya memakan bersama bisa. Tapi bahasanya poi, saya tidak poi, karena saya tidak bersalah. Memakan bersama bisa. Yang panggil untuk bahas masalah poi tadi, polisi atau siapa yang panggil? Masalah laki ya, panggil. Saya penuhi panggil mereka. Oh iya. Ya, mau poi, saya bilang saya mau poi tidak. Hanya memakan bersama, memenuhi saya sudah angkat pindah batu itu saya laksanakan. Istilahnya makan bersama, bukan istilahnya poi. Iya. Saya bilang saya tidak bersalah, kalau poi tidak. Akhirnya mereka, oh dia tidak bersalah. Kalau begitu kita bongkar rumahnya, langsung usir orangnya. Iya. Itu mereka, itu Yohanes Gewa bilang, Kriya Bewa. Oh kita buka buang itu rumah itu. Ya. Akhirnya kejadian mulai kapan, sejak kapan tuh? Dia mulai langsung yang ada penyegelan dan langsung ada aksi selanjutnya. Itu setelah kami buka segel. Yang panggil lagi untuk rapatnya, poi ke tidak. Sebelum saya tidak poi. Akhirnya sampai pas tanggal 31, mungkin karena sudah habis tutup bulan tri, kan mereka bilang batas bulan 10. Mereka langsung serang ke rumah tanpa panggil lagi. Ya. Tapi saya bilang saya tidak bersalah tadi, saya tidak pernah, hanya makan bersama bisa. Ya. Tapi jangan kita langsung ke poin tadi yang segel tadi. Tiba-tiba setelah kejadian ini tiba-tiba langsung datang segel langsung ya, disegel. Setelah berapa bulan segel habis kami buka karena kami tidak punya rumah, kami tinggal di mana. Lalu setelah segel tadi langsung setelah segel kami buka, kami tinggal sementara. Akhirnya mereka buka lagi selama berapa minggu, mereka bongkar rumah. Ya. Dan saya beralasan waktu itu yang kami dapat di Kanga itu, saya bilang saya masih itu, mereka dijauh semua, saya tidak punya apa-apanya. Ya. Saya lihat di dalam video itu tuh. Ibalatum kabraso anak kai na la kon nuana mi tauna do ganda serang calon no bakal me kala ana na hasim bana ona ate aku mesti ambu bade ya yer corona ni lo ala bana nu ku abi ta ugang hu ku kan nu ma kan ba de sabe pai kaki ne kai mang pula Hati kata, jadi bono bereng di pak udah.
Itu saya lihat waktu itu kelihatan mereka dan ibu tante mereka melawan, tidak mau apa ya? Iya, kami tidak mau keluar. Akhirnya mereka pakai paksa ya? Pakai paksa, tarik sih kami. Oh. Ya. Yang waktu itu yang melakukan aksi itu siapa? Pernah yang itu masyarakat. Anak Kalvebalo yang tarik saya namanya Lipis Lego. Oh, dia tuh atas perintah Mas Laki ya? Ya mungkin atas perintah Mas Laki. Dia tarik dari saya keluar. Kalau perempuan ada yang lain tarik sampai mau jatuh itu. Ya, seperti di video itu. Kalau yang perempuan siapa yang tahu? Ada laki-laki 2 orang. Kosmas dengan Frans Baro. Kosmas Pita. Oh iya. Ya, ada yang Cornelis Dole. Ya. Oke. Jadi setelah kejadian itu, mereka langsung ke ini tadi, sesuai dengan penjelasan awal tadi, langsung ke Pisah ya? Ya. Saya sempat sampai di luar juga, saya belum jalan. Oh, belum jalan. Ada yang tolak saya, pergi sudah. Jangan masuk lagi sini. Lipis Lego tadi bilang, jangan masuk lagi sini. Ya. Waktu kejadian itu sebelum itu di lokasi ada siapa tuh? Katanya ada Bapak Desa ya? Ada Pak Camat juga tidak? Atau? Tidak, setelah kami keluar, belum keluar kampung, Bapak Desa lewat dengan ayamnya berapa ekor di motor. Langsung ke tempat lokasi kejadian. Hanya waktu kejadian itu Bapak Desa tidak ada? Tidak ada. Hanya kami pas lewat situ, Bapak Desa lewat dengan ayam, langsung ke lokasi kejadian. Bapak Desa. Oh, Bapak Desa. Ya, itulah. Terus waktu kejadian itu ada polisi kok? Ya. Ada polisi Polisi juga? ketemu saya di jalan. Saya di jalan. Oh, polisinya ketemu di jalan ya? Ya. Polisi mau ke tempat kejadian tadi. Mau ke tempat kejadian tadi ya? Jadi artinya polisi datang, tapi setelah selesai kejadian ya? Ya. Bukan waktu kejadian ada polisi? Waktu kejadian polisi pasti dapat itu. Oh, waktu itu. Karena kan tidak mungkin langsung cepatnya selesai kan? Iya, gitu. pastinya. Rumah besar itu lama bongkarnya, jadi pasti polisi sampai sana belum selesai dibongkar. Belum selesai ya? Masih dalam teror. Artinya mestinya kan polisi kan sebagai penegak hukum itu mestinya dia menghentikan kegiatan itu. Itu. Oh. Atau sebelumnya mungkin maaf Om, saya mungkin masih tanya lebih jelas. Jangan sampai sebelumnya mungkin ada keputusan pengadilan atau apa mungkin? Tidak keputusan pengadilan yang menyatakan mesti meninggalkan tempat itu. Tidak ada ya? Belum. Dieksekusi. Kami belum sampai ke jenjang itu. Mereka belum pernah ya gugat ya? Kami masih di sana. Oh, jadi tidak ada, intinya tidak ada. Iya, tidak ada apa. Oke. Baik, tadi kan yang awal tadi setelah itu Om langsung diamankan oleh saudara Om di Mbai tadi kan, di Anakoli tadi. Nah, lalu
setelah itu tanggal 10 bulan 3 tahun 2022 kemarin, Om bawa balik ke kampung lagi toh, balik ke kampung. sesuai dengan penjelasan Om awal tadi. Cuman setelah Om sampai di kampung, Om dipanggil oleh kepala desa, ya kan? Di sana ada tanggal 11 dipanggil, ada Pak Camat, ada polisi dan lain-lain ya. Panggil terus katanya Om mau diungsikan ke Pisah. Iya, ke Pisah. Pisah demi keamanan dan lain-lain. Ya. Tapi kenyataannya Om diungsikan ke kemana? Ke Pebenga. Pebenga. Ke kecamatan, ibu kota kecamatan. Di Pebenga. Di sana tinggal di Pebenga di mana tuh kalau dibilang bukan bilang aula, bukan aula, di satu ruangan. Ruangan yang tidak dipakai, tempat lepas alat-alat mobil. Oh, berarti gudang lah. Gudang ya. Jadi Om diamankan di gudang di sana. Di gudang Alat mobil semua itu. di kantor camat itu ya, di Lepembusu ya. Ya. Kota Lepembusu betul ya? Ya. Di sana selama maksudnya Om diungsikan di sana secara kemauan Om apa dipaksa gitu? Kami dipaksa pindah ke sana. Oh, dipaksa untuk pindah ke sana ya. Jadi Kami sempat tidak mau, tapi polisi bilang, ayo urus dulu barang-barang ke Senayan itu. Kalau tidak kami paksa. Kalau tidak kami paksa. Mau dipaksa. Kalau tidak kami tangkap ini. polisi nama siapa tuh dia? Tidak tahu, saya sudah lupa nama. Tidak tahu ya. Hanya dari Polsek Detsoko. Iya. Oh, dia bilang kalau tidak mau kami tangkap ya. Kami tangkap. Om tidak mau tanya, emang saya ini penjahat apa kau tangkap saya? Atau saya tindak pidana apa yang saya buat sampai saya ditahan? Saya ini kan sedang ditindas, kenapa saya ditangkap lagi? Gitu. Mestinya tanya kepada polisi itu. Mungkin ya demi keamanan atau apa kita tidak tahu ya. Kita tidak bisa menyalahkan polisi. Jadi kami naik mobil itu. Belum, sebelum kami naik mobil sampai saya bilang, kalau bilang 1-2 malam ke Pisah, barang kami tinggalkan separuh sini. Kami bawa barang yang penting saja. Hakim polisi bilang bawa semua barang. Karena mereka bilang usikan ke Pisah 1-2 malam sambil tunggu wakil bupati. Entah tunggu wakil bupati untuk apa kami juga tidak tahu. Mereka terjelaskan untuk urus masalah kah, untuk apa kami tidak tahu. Mereka terjelaskan, hanya bilang tunggu wakil bupati. Ternyata bukan dipisah, bawa terus malam itu sampai ke ibu kota kecamatan. Ya. Kami ditempatkan di sana sampai sekarang ini. Ya. Jadi selama di sana siapa yang kan Om tidak punya tanah, tidak punya kebun, Om biaya hidup Om siapa yang membiayai? Kami mengharapkan ada yang tinggal di ibu kota di Kabupaten Nagakeo, di Anukoli, desa Anukoli. Oh, ya. Selain itu ada tidak bantuan? Ini kan bukan bencana alam ya, kalau mau dibilang ya musibah lah yang Om dapat ini. Apakah ada bantuan dari pihak
bupati atau mungkin anggota dewan atau mungkin dinas sosial atau mungkin camat, Pak Camat sebagai yang apa yang mengambil keputusan untuk mengungsikan Om ke situ, ada tidak masih selama ini? Ya di sana kami tinggal situ sampai kurang lebih 1 minggu. Datang dari dinas sosial, ya di kantor camat sumbang kami beras 1 karung ukuran 50 kg, selimut, pakaian dalam dewasa, pakaian bayi, dengan alat dapur dari dinas sosial Sumbang. Bupati belum datang? Belum tahu. Hanya bilang yang sebelum ada yang menyatakan nanti wakil bupati mau datang, itu siapa yang Om bisa ulangi lagi, siapa yang disampaikan tadi? Polisi saja yang Om di sana waktu di kubur itu. Bilang kamu diamankan dulu nanti wakil bupati datang. Ya kami pindahkan ke pisah untuk sementara 1-2 malam, sementara tunggu wakil bupati datang. Akhirnya wakil bupati datang tidak? Tidak juga. Tidak datang sampai sekarang. Kami sampai di lab kayak sampai sekarang tidak datang. Ya kita tidak bisa menyalahkan wakil bupati Om, jangan sampai ya, wakil bupati tidak tahu. Jangan sampai hanya mungkin ada urusan lain. Ya, kamu ngerti ya. Mungkin dijanjikan yang menjanjikan Om itu ya kita belum tahu pasti apa informasinya betul atau tidak. Ya kami ngerti juga ya. Kami tidak persalahkan wakil bupati. Oke. Jadi menurut pendapat Om, selama Om di sana Om hidupnya dijamin atau memang sengsara di sana? Sengsara Pak. Kami bilang tidak dijamin, tapi nanti bilang kami menjelekan mereka. Ya. Kami dikasih beras 50 kg 1 karung itu. Dengan uang tidak? Uang tidak ada, lauk apapun tidak ada. Tidak, hanya kasih itu ya? Ya itu saja. Ya ini. Karena itu pun sudah habis. Yang sebelumnya itu dari ada tinggal di Negeri Kyoto yang Sumbang kami. Ya. Di sana siapa-siapa yang tinggal di situ? Tidak ada, hanya kami sendiri. Rumah-rumah penduduk jauh. Ya. Saya, adik kandung saya Yusuf Jako, istri saya dengan 2 anak saya masih kecil, dengan kakak perempuan saya. Kami 6 orang. Setelah kejadian itu apakah Om sakit atau keluarga Om, anak mungkin sakit, mungkin mengalami tekanan psikis atau apa tidak? Sakit Saya sakit, sempat lari ke rumah sakit. Anak Om? Anak saya sakit tapi tidak lari, tidak ada apa-apanya. Hanya saya sakit tidak bisa tahan itu. Mau mati sudah, akhirnya saya lari ke rumah sakit dengan kakak perempuan, dengan adik laki-laki Yusuf Jako. Om bisa jelaskan lagi, saya lihat waktu Om sudah mengamankan, melindungi lah untuk kau bisa dibilang Om diselamatkan oleh keluarga yang hubungan perkawinan tadi, yang di apa tadi, pisah tadi. Terus kepala desa masih tetap datang ini ya, tetap datang untuk supaya Om tidak boleh ini ya, tidak boleh tinggal di situ lagi. Malam pertama boleh, malam kedua baru kepala desa datang. Bilang kamu keluar dari sini, kamu cari keluarga di luar, kamu tinggal di luar. Ya. Sebelumnya saya ulangi lagi, Om ada masalah apa dengan kepala desa mungkin? Soalnya tindakan dia nih apa maksudnya? Sepertinya iya macam ada dendam atau tidak suka atau apa, soalnya Om sudah ditindas, dia sebagai kepala desa, mestinya dia melindungi Om gitu sebagai warga desanya kan. Tapi Om ini sudah berusaha menyelamatkan, melindungi keluarga Om di tempat lain, tapi dia masih terdaftar juga untuk maunya Om mesti pindah itu ada masalah apa dengan kepala desa? Tidak ada masalah. Bahkan pilih kepala desa dia yang baru mungkin baru sampai 1 tahun waktu itu. Itu ke saya dan istri saya pilih. Nah dia untuk gol kepala desa itu. Suara kami 2. Berarti Om juga ikut mendukung supaya dia menang jadi kepala desa. Oke. Lalu apa keinginan Om ke depannya dengan masalah ini? Menyikapi masalah inilah gitu. Yang kami mau ini, masalah ini kami minta pemerintah untuk mengurus masalah ini tuntas supaya kami mau pulang kampung, kami tidak mau kemana-mana kami. Iya. Kami sampai kantor camat, sempat Pak Camat lepasnya saya bilang saya akan telepon ke Maukaro ya, ke Kolikapa, kamu akan bawa ke Translog. Itu pun kami tidak mau. Iya. Kami tidak mau pindah sana. Kami ada lebar di kampung. Ya, kami mau sekarang, kami pulang ke kampung. Tinggal di sana. Kehidupan kami ada di sana.
ahli waris, tanah warisan, orang tua, kubur leluhur, nenek moyang ada di sana. Ya. Baik Om, ini kan Om sudah minta bantuan kami sebagai koalisi lawan ketidakadilan dan korupsi Indonesia, ya, LAKI. Jadi apa keinginan Om terhadap kami? Gitu. Kami minta yang kami berikan kuasa, jadi kami minta tolong urus masalah ini sampai tuntas. Jadi masalahnya berarti Om tetap mau semua pelakunya diproses hukum, ya? Ya, kami mau semua pelaku diproses hukum dan apa kerusakan kerugian yang kami alami dikembalikan, diganti semua itu. Oke, baik Om. Jadi Om yakin Om tidak akan pernah takut atau ancaman intimidasi lagi. Om sudah mengambil keputusan yang tepat ini. Saya tidak takut, saya tidak salah, saya tidak takut. Ya, saya tidak salah. Ya. Terus ini sebagai ini yang selama ini kakak, ya. Om juga mungkin bisa tambahkan apa yang Om inginkan ke depannya. Tanggapan Om lah menyikapi persoalan ini. Yang kami inginkan dari keluarga bahwa kami ini harus kembali ke tempat asal kami, ke tanah leluhur kami. Di sana usaha, kebun, rumah kami di sana, ahli waris kami ada di sana. Jadi kami minta pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ende, pihak berwenang yang kami sudah adukan kasus ini, pengerusakan ini, untuk tuntaskan kasus pengerusakan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pelaku harus diproses secara hukum sehingga ada efek jerah kepada masyarakat lain bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kelompok atau oleh oknum ini tidak dibenarkan menurut hukum apapun, baik hukum adat maupun hukum publik. Karena pembongkaran dan penganiayaan itu adalah murni kriminal atau kejahatan dari kemauan mereka itu. Dan kami minta diproses secara tuntas dan apa hasil kerugian kami dikembalikan. Itulah harapan kami. Oke, baik. Tadi maaf Om, saya kelihatan Om ada menyebut nama ada anggota dewan. Anggota dewan siapa yang Om tadi yang Om sebut? Sepertinya ada yang membantu Om atau bagaimana? Yang ada anggota dewan tadi, nama siapa tadi? Pak Uni atau Pak siapa tadi? Pak Uni siapa namanya? Nama lengkap? Nama lengkapnya? Yohanes dan Bosco Raga. Nah dipanggil Pak Uni, ya? Iya. Nah, jadi kedatangan Pak Uni ke atas ini sebagai anggota dewan atau sebagai apa? Dia membantu Om di atas? Tidak tahu lagi ya, berarti yang kami tahu dia menjabat sebagai anggota dewan. Waktu itu ada Pak Uni. Ada waktu pada saat kejadian atau pada saat setelah kejadian? Pada saat yang kami masuk bulan 3 baru-baru ini. Oh, pada saat itu. Kami masuk untuk kerja lagi rumah itu ada Pak Uni. Waktu itu Pak Uni bilang apa ke Om? Tidak, saya bilang kalau hanya 1-2 malam, lebih barang kami taruh sini separuh, yang kami bawa hanya penting-penting saja. Akhirnya Pak Uni sempat jawab bilang, bawa semua, kita belum tahu Wakil Bupati ini datang kapan. Yang Om ini Wakil Bupati itu, yang Om Wakil Bupati ini polisi atau Pak Uni? Pak Uni, iya yang tadi bilang, yang suruh kami naik tadi polisi. Habis karena saya bilang, kalau begitu kalau 1-2 malam, barang-barang kami taruh sini separuh. Akhirnya Pak Uni sambung bilang, bawa semua saja, kita tidak tahu Wakil Bupati datang kapan. Oh, dia yang betul juga ya. Oh, dia mungkin ada urusan-urusan lain. Oh, ya. Jadi yang memang yang bilang polisi nanti Wakil Bupati datang itu Pak Polisi. Ya. Hanya Pak Uni hanya menjelaskan lagi bahwa kita belum tahu pasti begitu. Ya, ya. Oh, oke. Artinya kedatangan Pak Uni sebagai anggota dewan ini nih, dia juga ikut mengungsikan Om gitu ya. Mengungsikan Om ke kantor camat tadi kan? Ya mungkin karena dia suruh bawa semua barang tadi. Ya, berarti dia juga suruh dia usirkan kami. Ya, oke. Baik Om, terima kasih atas penjelasannya.